Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam masuk ke Sulawesi Selatan sejak abad ke-16 melalui jalur perdagangan dan dakwah. Beberapa tokoh berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan, baik dari dalam maupun dari luar daerah tersebut. Di video ini membahas tentang tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan, yaitu 1. Datuk Ritiro, 2. Datuk Ribandang, 3. Datuk Patimang, 4. Syekh Yusuf, 5. Syekh Abdul Rauf Singkel. Pertama, Datuk R. Tiro. Datuk Ritiro memiliki nama asli Nurdin Aryadi atau Abdul Jawad dan bergelar Hatib Bungsu. Ia berasal dari Kota Tengah, Sumatera Barat, dan pernah belajar ilmu agama di Kesultanan Aceh. Ia diutus oleh Sultan Aceh untuk menyebarkan Islam ke Sulawesi Selatan bersama dengan dua kawanannya, yaitu Datuk Ribandang dan Datuk Patimang. Datuk Ritiro mendarat di Kedatuan Luwu lewat Teluk Bone dan kemudian berdakwah di wilayah selatan Sulawesi Selatan, yaitu Tiro, Bulukumba, Bantaeng, dan Tanete. Ia berhasil mengislamkan beberapa kerajaan di daerah tersebut, seperti Kerajaan Talo yang dipimpin oleh Ima Lingkang Daeng Manyonri yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Abdullah Awalul Islam. Datuk Ritiro wafat dan dimakamkan di Tiro atau sekarang Bonto Tiro, Bulukumba. Makamnya menjadi tempat ziarah bagi masyarakat setempat dan menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Kedua, Datuk Ribandang. Datuk Ribandang memiliki nama asli Muhammad Arsyad Al-Banjari dan bergelar Hatib Dayan. Ia juga berasal dari Kota Tengah, Sumatera Barat, dan pernah belajar ilmu agama di Kesultanan Aceh. Ia bersama dengan Datuk Ritiro dan Datuk Patimang ditugaskan oleh Sultan Aceh untuk menyebarkan Islam ke Sulawesi Selatan. Datuk Ribandang berdakwah di wilayah utara Sulawesi Selatan, yaitu Goa, Talo, Maros, Pangkajene, Sidenreng Rapang, dan Wajo. Ia berhasil mengislamkan beberapa kerajaan di daerah tersebut, seperti Kerajaan Goa yang dipimpin oleh Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakium yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Datuk Ribandang wafat dan dimakamkan di Goa. Makamnya menjadi tempat ziarah bagi masyarakat setempat dan menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Ketiga, Datuk Patimang. Datuk Patimang memiliki nama asli Muhammad Zainuddin atau Abdul Qadir dan bergelar Hatib Sambas. Ia juga berasal dari Kota Tengah, Sumatera Barat, dan pernah belajar ilmu agama di Kesultanan Aceh. Ia bersama dengan Datuk Ritiro dan Datuk Ribandang ditugaskan oleh Sultan Aceh untuk menyebarkan Islam ke Sulawesi Selatan. Datuk Patimang berdakwah di wilayah timur Sulawesi Selatan, yaitu Bone, Sopeng, Baru, dan Pinrang. Ia berhasil mengislamkan beberapa kerajaan di daerah tersebut, seperti Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Laten Ritata Arungpalaka yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Ahmad Al-Salih Syamsuddin. Datuk Patimang wafat dan dimakamkan di Bone. Makamnya menjadi tempat ziarah bagi masyarakat setempat dan menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Keempat, Syekh Yusuf. Syekh Yusuf memiliki nama asli Yusuf bin Ali Al-Makassari dan bergelar Abu Al-Mahasin. Ia berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan merupakan keturunan dari Raja Goa ke-6, Ituni Palangga. Ia belajar ilmu agama di berbagai tempat, seperti Aceh, Mekah, Madinah, Yaman, Mesir, dan Turki. Syekh Yusuf kembali ke Sulawesi Selatan pada tahun 1644 dan menjadi guru agama bagi Raja Goa ke-14, yaitu Sultan Hasanuddin. Ia juga terlibat dalam perlawanan melawan Belanda yang mencoba menguasai wilayah Sulawesi Selatan. Ia ditangkap oleh Belanda pada tahun 1669 dan dibuang ke Sri Lanka, Afrika Selatan, dan Banten. Syekh Yusuf wafat dan dimakamkan di Banten pada tahun 1699. Makamnya menjadi tempat ziarah bagi masyarakat setempat dan menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Kelima, Syekh Abdul Rauf Singkel. Syekh Abdul Rauf Singkel adalah salah satu murid dari Syekh Yusuf. Beliau berasal dari Singkil, Aceh, dan kemudian pindah ke Sulawesi untuk menyebarkan agama Islam. Syekh Abdul Rauf Singkel adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Sulawesi. Syekh Abdul Rauf Singkel berdakwah di wilayah barat Sulawesi Selatan, yaitu Mandar, Majene, Polmas, Mamasa, dan Mamuju. Ia berhasil mengislamkan beberapa kerajaan di daerah tersebut, seperti Kerajaan Mandar yang dipimpin oleh La Patau Matanatika yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Muhammad Said.
Syekh Abdul Rauf Singkel wafat dan dimakamkan di Majene. Makamnya menjadi tempat ziarah bagi masyarakat setempat dan menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Sulawesi. Semoga membantu dan bermanfaat.